mendengarkan podcast ini. Kekristenan itu bukan sesuatu yang sederhana dan mudah. Bukan sesuatu yang sederhana dan mudah. Sebenarnya kekristenan itu kompleks. Kompleksitasnya terletak pada kebenaran yang harus digali dan benar-benar ditemukan. Dan untuk menemukan kebenaran itu, selain harus mengoptimalkan logika itu berarti seseorang sudah harus sungguh-sungguh rajin, tekun, giat. Tetapi juga satu lagi, berani meninggalkan dunia. Tidak mencintai dunia ini. Ini kompleksitasnya di situ sebenarnya. Kompleksitasnya di situ. Jadi harus menemukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan untuk itu, saudara, orang harus sungguh-sungguh memaksimalkan logika. Dan untuk memaksimalkan logika, orang harus tekun, giat, sampai memiliki kecerdasan. Lalu, tadi saya katakan tidak mudah. Tidak mudah. Sukarnya hidup ini, saudaraku, bukan pada masalah-masalah fisik. Bukan masalah ekonomi, kesehatan, rumah tangga. Kalau orang sungguh-sungguh mau menjalani hidup kekristenannya, dia harus melewati masalah-masalah ini. Artinya, masalah-masalah ini tidak boleh dianggap sebagai masalah besar. Kalau kawasan yang saudara gumuli itu kawasan pemenuhan kebutuhan jasmani seperti makan minum, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, Anda belum bisa masuk kawasan rohani, kawasan kesempurnaan, kawasan mengikut Tuhan Yesus. Kalau saudara menyanyi, Allah mengerti, Allah peduli. Itu kalau saudara masih di kawasan pemenuhan kebutuhan jasmani dan masalah-masalah umum, Anda tidak bisa masuk ke kawasan pengikutan dan pengiringan kepada Tuhan Yesus. Dan Anda belum menemukan kompleksitas dari mengikut Tuhan Yesus itu. Belum. Sebab saudara belum menemukan kompleksitas atau kerumitan hidup manusia pada umumnya. Kalau kita menyanyi, Allah yang bela. Masalah apa sih sampai harus dibela? Masalah apa sampai harus dibela? Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Kenapa sampai nangis itu kenapa? Masalah apa sih? Kalau masih di kawasan perkara-perkara jasmani atau fana, saudara belum bisa masuk kawasan pengiringan, pengikutan kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa kawasan hidup berkenaan dengan masalah makan, minum, kesehatan, rumah tangga itu masalah mudah. Saya juga tidak mengatakan itu. Tetapi ada hal yang lebih kompleks, lebih sulit, yaitu masalah bagaimana memiliki iman. Iman yang benar. Iman yang sejati ditunjukkan Tuhan Yesus melalui pergumulannya di Taman Getsemani. Ketika dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah. Masalah apa yang digumuli Tuhan waktu itu? Keselamatan. Keselamatan abadi manusia. Dan kalau kita mengikut Tuhan Yesus, itu juga yang kita harus persoalkan. Nah, kalau gereja menggeser jemaat kepada kawasan yang salah, Anda tidak pernah punya iman. Iman sejati yang harus kita pergumulkan, harus kita persoalkan. Lalu jemaat itu menjadi manja, kolokan, ringkih, getas, rentan, fragile. Sebab masalah-masalah itu masalah-masalah yang sifatnya relatif.
Anda bisa makan nasi, dari nasi ada jagung, ada ketela. Relatif. Anda mau pakai baju kelas butik, nggak ada ya kelas mall. Kalau nggak ada kelas mall ya kelas Tanah Abang ada kaki 5. Relatif. Yang relatif ini jangan dimutlakkan, saudara. Anda bisa naik mobil sedan, juga bisa naik mobil niaga, atau minibus, atau naik bus umum. Relatif. Mungkin saudara berkata, ya Bapak yang ngomong ini, Pak Eras yang ngomong ini sudah naik mobil. Saudara jangan pikir saya itu baru lahir kemarin sore. Saya juga telah melewati hari-hari sulit ketika naik bus harus numpang. Bawa Alkitab numpang, saudara bayangkan itu. Saya mengerti, saudara. Saya mengerti, saudara. Saya juga mengerti bagaimana sulitnya cari uang sambil jadi mahasiswa, sambil kuliah, saya jualan bandeng. Saya itu ngerti. Tapi aspek lain, saudara, dengan kesulitan hidup yang pernah saya lewati, ya tentu saya juga lebih mudah empati terhadap penderitaan orang lain. Lebih empati. Nah, ini kesulitan, saya tahu, ini juga bukan hal yang mudah di dunia yang syarat dengan masalah yang ketat dalam berkompetisi, ya, bisnis. Tetapi yang lebih sulit itu bagaimana kita memiliki kehidupan yang sesuai kehendak Allah atau memiliki iman yang murni. You tidak akan lahir baru kalau belum mati. Nah, selama ini kan orang memandang kekristenan itu mudah, sederhana. Nggak pernah lahir baru. Kita kembali ke Ibrani 12, ya, ayat 1 sampai 3. Ya, kita sudah mempelajari mengenai iman, ya. Dan introduksi atau pendahuluan yang tadi saya kemukakan itu bertalian dengan pembahasan kita mengenai iman ini loh, saudara. Ya. Jadi nggak sederhana loh, ya, kekristenan itu. Dan Anda bisa melihat kalau saya gusar mendengar gereja atau pendeta khutbah yang menarik jemaat kepada kawasan pemenuhan kebutuhan jasmani atau hal fana ini. Saya tahu cari uang itu susah. Saya bukan pendeta yang lulus sekolah Alkitab, lalu ditempatkan di satu gereja, lalu cukup hari Minggu, dan pertengahan Minggu 2 kali sudah cukup buat makan 1 bulan. Bukan. Saya dibesarkan dalam lingkungan yang keras dan sulit, saudara. Ya. Jadi kalau sampai dibawa ke kawasan pemenuhan kebutuhan jasmani, ini menyesatkan. Sesat itu kan ada kadarnya. Betul nggak? Kadarnya itu dipandang dari sudut yang pertama, kadar pengajaran itu. Yang kedua, kadar manusianya. Waduh, ini saya jadi menyimpang nih. Tapi begini saja. Saudara minum manis, itu racun nggak? Bagi anak-anak belum. Tapi ketika umur saudara sudah 50 tahun itu racun loh. Mau cepat mati itu gampang loh. Anda diabetes, pankreasnya rusak, ginjalnya tidak berfungsi, selesai. Dalam waktu singkat selesai. Waktu usia 13, 14, 15, 16, 20, kuning telur, jebret. Telur puyuh, jebret. Cumi, jebret. Nggak mati. Terus begini. Racun nggak? Racun. Umurmu berapa dulu? Nah, saya nggak bicara soal kadar loh, ini loh, soal usia. Objek yang mengkonsumsi. Kalau kadar kan ada alkohol, rokok, narkoba. Betul nggak? Itu bicara soal kadar dong, yang betul-betul racun. Atau obat serangga, nah, itu betul-betul. Anda memang tidak minum racun, obat serangga, atau Anda memang tidak mengkonsumsi narkoba. Tapi kalau Anda hidup tidak teratur pun ya, mati. Punya daya bunuh itu. Sama dengan khotbah-khotbah yang orientasinya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu kalau terus-menerus diajarkan, orang itu nggak pernah tahu ada kehidupan di balik kematian yang harus jadi fokus kita. Jadi kita patut gusar itu. Patut gusar. Nah, yang membuat kita itu sering suffering atau desperate adalah
pengajar-pengajar palsu ini bisa mendemonstrasikan karunia roh. Nah itu masalahnya. Lalu orang berpikir kalau ada manifestasi dalam tanda kutip karunia roh pasti Roh Kudus. Itu problemnya. Pasti Tuhan. Nah itu masalahnya. Lalu kita tidak berani ngomong sesat karena jangan-jangan betul-betul Roh Kudus kan gitu. Ya. Satu, yang kedua karena demi kesopanan dulu dah, ini kesantunan hidup di masyarakat timur ini kan. Ya udah kita ya, enggak usah banyak ngomong sampai melukai orang gitu loh saudara ya. Oke, dibaca Pak. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, Ya. marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oke. Kesimpulannya, kalau Anda tidak hidup seperti Tuhan hidup, Anda belum beriman. Salahkah? Tidak. Iman yang diajarkan banyak orang itu imannya orang Israel kepada Allah Yahweh yang memberkati, melindungi, menjaga. Kita harus taat, harus hidup benar. Hidup benarnya seberapa? Taatnya seberapa? Kan keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Tuhan Yesuslah model rancangan semula itu. Keberimanan kita itu memiliki standar itu kehidupan Tuhan Yesus. Kurang dari itu you belum beriman. Belum beriman Kristiani. Nah kalau begini kan saya sendiri sebagai pembicara, sebagai rohaniwan, dalam tanda kutip semua kita rohaniwan ya, juga menyadari masih beratnya pergumulan saudaraku untuk mencapai level beriman itu. Maka tadi saya katakan bahwa pergumulan Tuhan Yesus Taman Getsemani itu pergumulan iman. Ketika dia berkata bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Itu sudah wilayah hidup yang istimewa, bukan wilayah hidup masalah makan, minum, kawin, jodoh, pekerjaan. Udah lewat itu. Pak doakan Pak supaya lewat pekerjaan. Bahasa-bahasa orang Kristen yang gak dewasa itu. Tapi saya maklum banyak orang belum dewasa memang. Doakan Pak supaya anak saya dapat jodoh. Itu bahasa-bahasa orang Kristen yang gak dewasa. Kristen yang dewasa dapat jodoh boleh, gak dapat boleh. Lihat saja nanti bisa ketemu lah, ya kan? Kalau belum ya jalan lagi. Nggak ada pekerjaan, pergi tiap hari. Sana sini tanya, sana tanya sini. Jual apa yang bisa dijual, dagang apa atau apa. Mesti ada. Udah bukan pasnya, Tuhan buka jalan. Kualitas hidupmu harus ditingkatkan juga. Kalau nggak ditingkatkan dengan kualitas seperti ini, duduk di satu posisi perusahaan itu, bangkrut tuh perusahaan. Saya berdoa karena kau nggak diterima di perusahaan itu. Bahaya terima orang macam kamu ini. Yang lihat duit banyak lalu masih bisa nyolong. Bahaya. Yang punya duit banyak lalu masih lupa diri. Sekarang aja lagi miskin lu bener. Paham ya saudara? Pak doakan Pak, saya lagi kena asam urat nih. Ya udah, dimakan emping kacang enggak? Ya itu habis saya, selamat mati. Kalau sampai dimakan emping, kacang, terus daging-daging, lemak-lemak, lalu didoakan sampai tidak kena asam urat. Ajaib. Tuhan melanggar kodratnya sendiri dong. Ada kodrat, ini ada metabolisme, ada hukum di sini kok. Ini ada hukum di sini. Nah sekarang kalau sebagai pendeta saya bilang, apapun penyakitmu, bilur-bilur Tuhan telah menyembuhkan engkau. Semua sakit penyakitmu dipikul di kayu salib. Minum jamuan ini. Wes bablas asam urate. Apa sih itu? Ngawur gitu loh. Tapi orang-orang Indonesia yang kliniknya kuat,
yang juga malas-malas, kan banyak malas orang Indonesia ini. Kalau orang Barat ada 4 musim, masih bisa eksis dan maju. Kalau orang Jepang banyak bencana, gempa bumi, dan yang tandus bisa kaya, karena rajin. Orang Jepang 12 jam. Konon ada isu, nggak tahu benar tidak, kan saya nggak membuktikan. Kalau buka pabrik di Cina itu, sama 6 jam, tapi produktivitasnya orang Cina beda dengan orang Indonesia. Gajinya sama, tapi produktivitasnya beda. Saya bukan jelekin bangsa sendiri ya, nyatanya memang jelek kok gimana. Sekarang orang Kristen disodorin yang begitu oleh bilur-bilurnya. Angkat tangan berkat dicurahkan. Ya seneng. Itu kalau istilah premannya dikadali. Tahu dikadali? Dikadali sama pendeta-pendeta itu. Padahal jangan mencela pendeta. Ini pendeta yang nggak bener. Ya selalu ada orang kayak Yudas dong. Jadi kalau pendeta tersinggung, dia Yudas. Apa kuasa Tuhan tidak bisa menopang semua? Kalau tidak ada kuasa Tuhan, bumi ini nggak berputar, bro. Oksigen tidak limpah seperti hari ini. Ini semua juga ajaib oleh tangan Tuhan yang perkasa. Saya tuh sering merenungkan begini. Nah, karena saya sering datang ke rumah sakit nih ya, saya sering merenung gini. Seandainya hari ini aku terbaring di rumah sakit, nggak bisa bergerak. Betapa celakanya. Aku sekarang sehat. Terima kasih Tuhan. Jadi kita kembali ke pokok masalah. Ini pergumulan berat melakukan kehendak Bapa. Nah, ini loh yang sebenarnya harus saudara-saudara sekalian ikuti. Nah, sekarang saya lanjutkan sedikit lagi. Lukas 17. Masih masalah iman, saudaraku sekalian. Ya. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Coba, ini kelas apa? Ini kelas gila-gilaan ini. Artinya tidak ada alasan tidak mengampuni orang. Ini kalau bukan kelas sempurna ini, nggak bisa ini. Bisa berbuat begini ini pasti orang yang sudah unggul luar biasa. Ini saya potong dulu sampai di sini. Supaya Anda tahu bahwa ternyata standar moral kita itu luar biasa. 7 kali dia berbuat salah, engkau ampuni dia. Agak jarang orang bersalah sampai 7 kali satu hari. Kalau sebulan masih bisa, seminggu masih bisa. Ini sehari 7 kali. 7-7-nya kamu harus memaafkan dia. Terus, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, rasul-rasul di sini artinya murid-murid. Ini dituliskan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi sudah tahu 12 itu rasul. Ya, tentu Yudas tidak termasuk loh ya. Terus, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ya, ini iman. Ini kita mesti strictly fokus ke sini, karena Tuhan bisa soal iman di sini. Apa sih yang dimaksud iman itu? Kita harus tanya Tuhan itu sendiri sebagai objek iman kita. Objek iman kita kan bukan sesuatu yang kita ingini, tetapi kehendaknya yang ada dalam diri Tuhan. Itu objek iman. Kalau objek iman itu sesuatu, itu positive thinking. Objek iman itu adalah Tuhan. Apanya? Kehendaknya. Bukan begini, objek imanku Tuhan. Dalam rangka aku mau mendapatkan pertolongan, jalan keluar dan mujizat. Salah loh. Objek imanku Tuhan. Dalam rangka aku mau mengerti kehendaknya. Itu iman Kristiani. Nah, kita belajar soal iman dari Tuhan Yesus. Tambahkanlah iman kami. Lalu Tuhan berkata begini, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Tapi orang-orang Indonesia yang kliniknya kuat,
Yang juga malas-malas, kan banyak malas orang Indonesia ini. Kalau orang Barat ada 4 musim, masih bisa eksis dan maju. Kalau orang Jepang banyak bencana, gempa bumi, dan dana yang tandus bisa kaya. Karena rajin. Orang Jepang 12 jam. Konon ada isu, nggak tahu benar tidak, kan saya nggak membuktikan. Kalau buka pabrik di Cina itu, sama 6 jam. Tapi produktivitasnya orang Cina beda dengan orang Indonesia. Gajinya sama, tapi produktivitasnya beda. Saya bukan jelekin bangsa sendiri ya. Nyatanya memang jelek kok gimana. Sekarang orang Kristen disodorin yang begitu oleh bilur-bilurnya. Angkat tanganmu berkat dicurahkan. Ya seneng. Itu kalau istilah premannya dikadali. Tahu dikadali. Dikadali sama pendeta-pendeta itu. Padahal jangan mencela pendeta. Ini pendeta yang nggak bener. Ya selalu ada orang kayak Yudas dong. Jadi kalau pendeta tersinggung, dia Yudas. Apa kuasa Tuhan tidak bisa menopang semua? Kalau tidak ada kuasa Tuhan, bumi ini nggak berputar, bro. Oksigen tidak limpah seperti hari ini. Ini semua juga ajaib oleh tangan Tuhan yang perkasa. Saya tuh sering merenungkan begini. Nah, karena saya sering datang ke rumah sakit nih ya, saya sering merenung ini. Seandainya hari ini aku terbaring di rumah sakit, nggak bisa bergerak. Betapa celakanya. Aku sekarang sehat. Terima kasih Tuhan. Jadi kita kembali ke pokok masalah. Ini pergumulan berat melakukan kehendak Bapa. Nah, ini loh yang sebenarnya harus saudara-saudara sekalian ikuti. Nah, sekarang saya lanjutkan sedikit lagi. Lukas 17. Masih masalah iman, saudaraku sekalian. Ya. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Coba, ini kelas apa? Ini kelas gila-gilaan ini. Artinya tidak ada alasan tidak mengampuni orang. Ini kalau bukan kelas sempurna ini, nggak bisa ini. Bisa berbuat begini ini pasti orang yang sudah unggul luar biasa. Ini saya potong dulu sampai di sini. Supaya Anda tahu bahwa ternyata standar moral kita itu luar biasa. 7 kali dia berbuat salah, nggak ampuni dia. Agak jarang orang bersalah sampai 7 kali 1 hari. Kalau sebulan masih bisa. Seminggu masih bisa. Ini sehari 7 kali. 7-7-nya kamu harus memaafkan dia. Terus, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, rasul-rasul di sini artinya murid-murid. Ini dituliskan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi sudah tahu 12 itu rasul. Ya, tentu Yudas tidak termasuk loh ya. Terus, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ya, ini iman. Ini kita mesti strictly fokus ke sini, karena Tuhan bisa soal iman di sini. Apa sih yang dimaksud iman itu? Kita harus tanya Tuhan itu sendiri sebagai objek iman kita. Objek iman kita kan bukan sesuatu yang kita ingini, tetapi kehendaknya yang ada dalam diri Tuhan. Itu objek iman. Kalau objek iman itu sesuatu, itu positive thinking. Objek imanku adalah Tuhan. Apanya? Kehendaknya. Bukan mungkin objek imanku Tuhan. Dalam rangka aku mau mendapatkan pertolongan, jalan keluar dan mujizat. Salah loh. Objek imanku Tuhan. Dalam rangka aku mau mengerti kehendaknya. Itu iman Kristiani. Nah, kita belajar soal iman dari Tuhan Yesus. Tambahkanlah iman kami. Lalu Tuhan berkata begini. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi,
Kompleksitasnya di sini, banyak pernyataan Tuhan yang menimbulkan pertanyaan dan orang bisa suka-suka menafsirkan. Nah, oleh karena bingung, banyak pembicara Kristen, pendeta nggak mau ngangkat yang begini-begini. Dia lari ke Mazmur, Yeskiel, Yesaya, jebret, ambil ayat kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada kita. Itu betul-betul liar, saudaraku. Liar sekali dia. 6 cawan, saudaraku. 6 itu angka manusia. Cawan itu artinya apa gitu. Nanti yang lain, 6 itu antikris. Boleh dong? Suka-suka dong dia. Nggak ada panduan yang jelas. Kalau kita cerdas, kita nggak sibuk ngurusin 6 itu apa. Nggak mikir gitu. Walaupun itu pasti punya makna. Tapi nggak gampang kita memaknainya. Sebelum kita lihat hal yang prinsip dulu. Setelah prinsip ketemu, maka hal yang lain akan mudah ditemukan. Nah, ketika berbicara mengenai iman, hendaknya kita tidak terjebak pada kecenderungan menghubungkan iman dengan hal-hal yang spektakuler. Hal-hal yang luar biasa secara fisik atau pandang mata manusia. Mencabut pohon dengan akar-akarnya, memindahkan gunung ke laut. Itu kan hal yang spektakuler. Lukas 17 ayat 6 itu juga ada di Matius 17 ayat 20. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini. Dia pindah. Memindahkan pohon tidak boleh diartikan secara harafiah. Saya mengerti bahwa Tuhan sanggup mencabut pohon, memindahkan ke tempat lain, mencabut gunung, memindahkan. Tuhan sanggup. Tetapi faktanya tidak pernah terjadi itu. Tuhan tidak pernah memindahkan gunung Sinai ke Eropa. Lagi pula, tidak ada untungnya. Cabut pohon. Pohon apa yang mau dicabut? Untungnya apa? Wah, bisa ditanemin. Kalau cuman begitu biar ditebang aja. Nggak usah pakai mujizat. Dengan nebang olahraga jadi sehat, paham nggak saudara? Nah, kalau belajar Allah Tritunggal juga nanti kita menemukan pernyataan-pernyataan yang unik-unik. Allah itu esa. Esa itu yang gimana? Yang satu. Oke, satu. Kalau Allah itu satu, lalu untungnya apa? Kamu untungnya apa kalau Allah itu satu? Coba, bener nggak? Harus dipersoalkan. Esa itu satu begini dong. Oke, untungnya apa kalau Allah satu begini? Kalau satu unit, ada 3 atau 2, lalu gimana? Bedanya satu unit dengan satu tidak unit, untungnya kamu apa? Itu kita persoalkan. Emangnya kalau Allah itu satu dalam arti satu biji, ekat dalam arti satu, kamu lebih jadi baik, lebih jadi benar. Ya Allahku, ada Bapa, ada Anak, tapi jelas benang merahnya, jelas kehendaknya. Itu yang penting. Ini pasti tidak berkaitan dengan hal-hal spektakuler. Tuhan itu cerdas sekali. Kenyataannya Tuhan Yesus tidak pernah benar-benar mencabut pohon atau memindahkan gunung secara fisik. Juga tokoh-tokoh iman dalam Perjanjian Baru dan dalam sejarah gereja. Lagi pula untuk apa pohon dicabut atau gunung dipindahkan? Apalagi kalau gunung. Emangnya mindahin gunung nggak ada resiko? Itu ada uratnya. Uratnya namanya wedus gembel. Tahu wedus gembel? Lava. Betul nggak? Itu dipotong jebret. Emangnya memindahkan gunung gampang? Tanamannya gimana? Setelah kita mengerti ilmu pengetahuan, kita kan tahu nggak gampang memindahkan gunung. Itu bikin huru hara. Lalu kalau ditempatkan, mau ditempatkan di mana? Pasti kiasan. Kalau sampai orang tidak menganggap itu kiasan, saya nggak bisa ngerti. Memindahkan gunung itu emangnya resikonya nggak ada. Ini kalau gunung berapi yang setengah aktif, meledak yang aktif, apalagi menyimpan lahar. Gunung terjadi kan karena ada lahar yang mau mencari celah untuk bisa keluar. Jadi gundukan, dipindahkan. Bocor, nakal, mindahin gunung begitu. Oke. Kalau hanya demonstrasi kuasa Allah yang juga diuntungkan, adalah manusia memiliki iman memindahkan gunung secara fisik untuk show, untuk gagah-gagahan. Tuhan kan nggak begitu. Hal mencabut pohon dan memindahkan gunung ke laut menunjukkan sesuatu yang luar biasa yang sulit dilakukan.
Ini pohon loh ya, bukan. Ini pohon loh. Pohon loh, yang Tuhan bicara konteksnya apa? Pohon, bukan toge. Bukan benih pohonnya, cabut. Ini pohon yang akarnya tunjang, rambat. Betul nggak? Jebret akar rambut ya. Tunjang. Nggak bisa main cabut. Ini menunjukkan sesuatu yang sukar. Nah, hal memindahkan gunung ke laut ini sesuatu yang luar biasa yang sulit dilakukan. Apakah hal itu? Nah, kita harus menghubungkan Lukas 17 ayat 6 dengan ayat sebelumnya. Kita strictly di konteks. Konteksnya itu soal skandalon. Betul? Penyesatan. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tidak mungkin. Adam ditaruh itu ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan ini ular melingkar, pasti mesti ada penyesatan. Skandalon itu artinya trap, jebakan. Memang artinya ada yang legal or moral crime. Berarti juga stumbling block. Bisa punya beberapa pengertian. Dalam ucapan Tuhan Yesus di Lukas 17 ayat 6, tidak ada sama sekali unsur kepentingan manusia itu sendiri. Di mana Tuhan mau menunjukkan satu kepentingan, tidak. Tuhan cuma mau bicara soal sesuatu yang sulit, sukar. Nah, Bapak Ibu, tindakan Tuhan membuat pohon ara menjadi kering, itu kalau di Matius 21 ya saudaraku, ya. Matius 17 ayat 20, ya ketika Tuhan bilang, kamu katakan kemana pohon ara ini? Tuhan bilang, kering, dia kering. Jangankan pohon ara, kamu bilang cabut, bilang gunung, cabut. Itu konteksnya itu sesuatu yang sulit. Nah kalau dikaitkan dengan pohon ara, sama. Itu konteksnya sama. Tuhan mengendaki buah. Kalau tidak berbuah, potong. Kalau tidak berbuah, matikan, sia-sia. Bila dikaitkan dengan Efesus pasal 4 ayat 22 mengenai penanggalan manusia lama oleh nafsunya yang skandalon, menyesatkan juga, dapat diperoleh kebenaran bahwa di dalam diri manusia terdapat nafsu yang menyesatkan atau menjebak, trap. Ini bukan hanya dosa yang menyangkut pembunuhan, seks, uang, dan keinginan daging lainnya. Tapi sikap hati terhadap Tuhan dan sesama. Jadi pohon yang dimaksud Tuhan Yesus bisa merupakan kiasan yang menunjuk kejahatan dalam jiwa yang sukar dipindahkan karena sudah mengakar. Demikian pula bila seorang benar-benar mau taat, benar-benar sungguh-sungguh bersedia, itu baru bisa tercabut. Di sini yang dibutuhkan ketekunan yang luar biasa. Dalam pergumulan kau melawan dosa, kau belum sampai mencucurkan darah. Jadi saudaraku sekalian, yang pertama yang harus digarisbawahi ya, ini saya agak cepat nih. Bahwa ada sesuatu yang mustahil dilakukan. Yang sukar. Tapi kalau kau punya iman bisa. Iman itu apa? Penurutan terhadap kehendak Allah. Ketaatan. Jika kamu punya penurutan terhadap kehendak Allah, ketaatan yang sungguh, pohon itu tercabut. Gunung tercabut. Ada trap, ada skandalon dalam diri kita. Saya itu membaca diri saya sendiri. Dan serius saya tahu itu. Kita sudah mendengar begitu banyak hal, melihat begitu banyak hal. Ini di sini nggak karu-karuan. Ini membentuk, membangun nurani dan sikap hati. Tidak berbuat dosa dalam arti membunuh, berzina, mencuri, tidak. Tapi sikap terhadap orang lain yang tidak pantas dan terhadap Tuhan. Mencabut ini nyaris mustahil. Ini kompleksitasnya. Nah masalahnya Anda melihat spot di sini, bintik ini, nggak gampang. Kecuali Anda belajar firman terus-menerus, itu bintiknya baru terbuka. Iman datang dari penolong firman Kristus. Dan Anda bersedia taat hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi begini saudara, ini semakin tinggi ya saudara, kedewasaan rohani Anda,
Kalau dulu Anda bisa lihat dosa itu sebesar ini. Nanti lama-lama itu dosa kecil pun bisa dilihat. Spot seperti ini Anda nggak bisa lihat. Anda baru lihat sebesar ini ketika Anda belum dewasa. Ini yang namanya hidup tidak bercacat, tidak bercelah itu di sini. Kita ketemu orang atau teman atau saudara atau apa, dalam hati kita bilang, kurang ajar dia. Atau diam atau... Banyak hal yang busuk yang tanpa kita sadari. Bukannya gini, aduh kasihan dia ya. Ya Tuhan biar dia sadar. Oh enggak. Tapi gini, sialan, lu tau rasa sadar deh. Itu udah nggak bener loh. Tuhan nggak ngajarin kita punya sikap hati begitu. Karena itu bukan sikap hati Tuhan. Biji sesawi, biji itu kecil. Saya pernah punya itu saudaraku, biji sawi. Saya beli di Israel. Itu ditaruh di atas kertas tebel lalu kecil-kecil seperti biji bayam. Tahu bayam ya? Biji bayam. Biji sesawi. Biji itu kecil, tapi ditaruh itu hidup. Bisa besar. Itu unik tuh. Firman itu sederhana. Tapi kalau you tekun terus, itu hidup. Kecilnya biji sesawi menggambarkan sederhananya firman Tuhan. Namun menghasilkan sesuatu yang luar biasa bila ditaati. Nah, masalahnya begini nih saudara, lemes lagi saya. Masalahnya firman Tuhan itu bukan hukum Tuhan loh. Hukum Tuhan itu Taurat, tahu? Jangan begini, jangan begitu, itu hukum. Yang namanya firman yang keluar dari mulut Allah itu kebenaran, bukan hukum loh. Ibrani 5:9 dibaca dulu. Ibrani 5 ayat yang ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Oke, kita masih di track iman. Ingat Ibrani 12. Dia yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, betul? Beriman artinya hidup seperti dia hidup. Setelah dia mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan atau penggubah, komposer, aitios. Bagi orang yang taat kepada, taat apanya? Taat hukum. Dia tidak memberi hukum. Hidupnya itu hukum. Seakan-akan Tuhan berkata, I am the law. Lalu kita berkata, the Lord is my law. Itu keberimanan Kristen yang benar. Nah, masalahnya kan begini saudara sekalian ya. Ini kan otak ini lah. Ya harus diisi firman. Orang harus tekun tiap hari belajar firman. Masalahnya juga ini lemes lagi saya. Siapa yang mengajar firman dengan benar? Itu masalah juga. Makanya kalau saudara ada mendengar firman, Anda itu dipanggil memberitakan firman. Yang pertama lihat perbuatan. Ucapan itu nomor 2. Perbuatan, kelakuan nomor 1. Yang kedua dengan perkataan. Perkataan nomor 2. Kelakuan, perbuatan nomor 1. Sekarang kalau seorang KKR, kita KKR, penginjilan. Lalu, ya orang datang bertobat. Lalu, ya udah. Dia belum punya iman. Iman datang dari pendengar. Ini baru awal dari perjalanan iman. Sebab ini sirkuitnya harus dirubah. Sampai spot-spot kecil bisa ketangkap. Dan itu seperti memindahkan gunung atau mencabut pohon, trap, skandalon. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Itu betul pohon. Makanya Tuhan berkata, saudaramu 7 kali salah, ampuni dia. Gimana bisa? Bisa kalau sikap batinmu benar. Cabut pohon, pindahkan gunung, itu pasti kiasan. Artinya sesuatu yang sulit. Tapi bisa. Kalau kau punya iman sebesar biji, apa itu? Firman. Firman. Mau apa? Iya, iman datang dari peroleh firman. Tidak mungkin biji itu, nggak mungkin yang kecuali firman. Nah, orang anggap sederhana. Itu sebabnya orang nggak tekun dengan suara kebenaran. Karena anggap sepele. Antar saya dengar lain waktu. Oh, saya dengar. You salah karena sudah terlanjur di sini muncul banyak pohon. Kalau banyak pohon, firman nggak bisa tumbuh. Kalau ini pikiran setan, benih yang ditabur tidak mungkin bisa di situ. Dia diambil tuh firman. Kalau Anda dengar firman terus, you sama-sama saya, you bisa, amin, amin, air mata menangis.
Saya sudah lihat sering saudara saya khotbah Anda menangis itu. Saya kan tahu. Saya khotbah Anda meneteskan air mata. Karena hati you menerima. Amin.